Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara menghitung determinan. Metode perhitungan determinan itu banyak sekali. Kali ini kita akan belajar satu metode yang paling mudah ya. Paling mudah menurut saya. Nah, ada beberapa metode tapi jalannya agak panjang. Jadi kali ini saya akan memperkenalkan pada materi mata kuliah aljabar linear, yaitu metodenya ekspansi kofaktor. Jadi metode perhitungan determinan ekspansi kofaktor ini nanti ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami. Ya. Kalau dirumuskan sebenarnya kofaktor elemen itu AIJ kali dalam kurung CIJ ya, sama dengan min 1 pangkat I plus J kali MIJ. Nah, sebenarnya MIJ itu apa? Itu singkatan dari minor elemen AIJ, yaitu determinan yang didapatkan dengan menghilangkan baris I dan kolom J matriks awalnya. Jadi simbol I itu adalah baris, kalau simbol J adalah kolom. A itu nanti diganti dengan angka yang ada di dalam matriks. Nah, MIJ itu nanti menghilangkan baris dan kolomnya. Ya. MIJ itu nanti menghilangkan baris I dan kolom J. Nah, nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, penjelasan rumus atau cara kofaktor ini adalah jika A matriks bujur sangkar berukuran N kali N, maka dengan menggunakan metode ini, perhitungan determinan dapat dilakukan dengan dua cara yang semuanya menghasilkan nilai yang sama. Jadi kalian boleh milih ekspansi sepanjang baris I atau yang kedua ekspansi sepanjang kolom J. Kalau pakai baris I, maka determinan A-nya sama dengan AI1 kali CI1 plus AI2 kali CI2 plus dan seterusnya sampai sesuai matriks yang ada di soal. Kalau ekspansi sepanjang kolom J, maka determinan A-nya, matriks A-nya adalah A1J kali C1J plus A2J kali C2J plus dan seterusnya. Contoh, matriks A nilainya 1, 2, 3, 2, 2, 1, 4, 3, 1. Tentukan determinan A dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Jawab. Kita akan mencoba di sini menggunakan ekspansi baris yang pertama. Ini baris yang pertama ya, untuk menghitung determinan A. Maka nilai determinan A-nya sama dengan A11 kali C11. Ya, karena I-nya itu baris pertama ya. Nah, kan rumus determinan A barisnya kan AI1. Maka di sini A11 karena baris pertama ya. Kemudian kali CI1. C11. Ditambah A12 ya, baris pertama kolom kedua kali C12 plus A13 ini baris pertama kolom ketiga kali C13. Nah, kenapa cuma sampai 3? Karena ini baris kolomnya ada 3 ya. Kolomnya ada 3, ada 1, 2, 3 ya. C-nya itu kan ini AI1 kali CI1 plus AI2 plus CI2 plus AI3 kali CI3 ya.
Karena ada 3 kolom saja, maka sudah berhenti di sini. Jadi kalau ada 4 kolom gimana? Ya tinggal ditambah A14 dikali C14 dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kalian tinggal mencari C11-nya berapa, C12-nya, C12-nya berapa, C13-nya berapa. Kenapa? Karena A11-nya sudah ada. Ya, A11-nya ini 1. Ya, nanti di sini A11-nya nilainya di sini. Ya, kali C11-nya kita cari. Terus A12-nya, A1-nya itu 2. Nih, dimasukkan di sini 2. A13-nya berapa? Baris pertama kolom ke-3, nilainya 3. Nah, tinggal kita cari C13-nya. Kita cari satu-satu. Untuk mencari C11, ingat rumusnya di sini. Min 1 pangkat I plus C. Min 1 pangkat ini I-nya 1, C-nya 1. 1 tambah 1 ya. Sama dengan 2 ya. Kali M11. M11 maksudnya adalah menghilangkan baris pertama dan kolom pertama. Berarti ini hilang. 1, 2, 3-nya hilang. Terus kolom pertama 1, 2, 4-nya hilang. Berarti tinggal 2, 1, dan 3, 1 gitu. Saya ulang lagi. M11 itu adalah menghilangkan baris pertama dan kolom pertama. Sehingga tinggal 2, 1, dan 3, 1. Nah, determinannya 2 kali 1 adalah 2. 1 kali 3 adalah 3. 2 kurangi 3 sama dengan min 1. Nah, ini min 1 pangkat 2 berapa? Min 1 kali 1. Min 1 sama dengan 1. Di sini nggak ditulis. Sebenarnya ini udah ada nilainya 1 kali M11. Ya. Ini cara mencari C11. Kita lanjut mencari C12. Maka sesuai dengan rumus ini, ya. Min 1 pangkat I plus J. I-nya adalah 1, J-nya adalah 2. C12 ini ya. Maka min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 itu sama dengan min 1 kali min 1 kali min 1. Min 1 kali min 1 plus 1 kali min 1. Jadinya min 1. Di sini min ya. Min M12. Nah, M12 itu determinannya menghilangkan baris pertama. 1, 2, 3 ini. Ini baris pertama ya. Dan kolom kedua dihilangkan. Kolom kedua ini 2, 2, 3. 1, 2, 3 hilang. 2, 2, 3 hilang. Berarti tinggal 2, 1. Dan 4, 1. Nah, ini min 1-nya tadi kita dapatkan dari sini ya. Nah, kita tinggal kalikan. 2 kali 1 itu 2. 4 kali 1 itu 4. Ini dikurangi ya karena determinan. A kali D dikurangi B kali C. Ya. 2 kali 1, 2. Dikurangi 4 kali 1, 4. 2 min 4 min 2. Min dengan min jadi plus 2. Itu ketemu nilai C12. Mencari nilai C13, yaitu min 1 pangkat 1, I-nya 1, J-nya 3. Ya, berarti min 1 pangkat 4. Min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1. Ya. Kalau perkaliannya angkanya genap, itu positif. Ya, itu cara gampangnya. Min 1 kali min 1, 1. Ya. Kalikan min 1, min 1. Kalikan min 1 lagi, min kali min jadi plus. Ya. Ini ada plus 1. M13. Nah, M13 caranya adalah menghilangkan baris pertama. 1, 2, 3. Dan kolom ketiga. M13 ya. Kolom ketiga. 3, 1, 1. Tinggal 2, 2, 4, 3. 2, 2, 4, 3. Determinannya adalah A kali D, 2 kali 3, 6. Dikurangi 4 kali 2, 8. 6 kurangi 8 sama dengan min 2. Kalikan 1, min 2. Nah, determinan A-nya, matriks A-nya, A11-nya adalah 1. C11-nya ketemu min 1. Kalikan min 1. Nah, nanti ditambah. A12-nya adalah 2. C12-nya adalah 2 ini. 2 kali 2. Plus A13-nya adalah 3. Dikali C13-nya adalah min 2. 3 kali min 2. Nah, kita lihat.
Ini nilainya min 1. Min 1 tambah 4 adalah 3. Ya. 3 kali min 2 min 6. Ya. Berarti 3 min 6 sama dengan min 3. Nah, ini contoh kita mengekspansi baris pertama. Tugas kalian adalah kalian ekspansi baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi kalian mencoba menjawab mencari determinan A-nya ini ada 5 soal. Saya ulangi lagi. Kalian coba ekspansi baris kedua, yang pertama. Tugas kedua, ekspansi baris ketiga. Ya. Tugas ketiga, ekspansi baris ke 1. Salah ulangi. Ekspansi kolom ke 1. Soal keempatnya adalah ketiganya ya. 1, 2, 3, 4 ya berarti. Ekspansi kolom kedua, kemudian ekspansi kolom ketiga. Nah, itu aja. Nanti kalian akan mahir untuk mencari determinan ya dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Ya. Silahkan kalian coba ya. Ini tugas. Nanti nilai tugas kalian, saya ulangi lagi, kalian tugasnya adalah mengekspansi baris kedua, ekspansi baris ketiga. Jadi ada 2 soal ini ya barisnya. Kolomnya ada 3 soal, berarti ada 5 soal ya. Nanti jumlahnya. Ekspansi kolom pertama, ekspansi kolom kedua, dan ekspansi kolom ketiga. Determinan A nilainya sama atau tidak. Kalian bisa membuktikan. Nah, itu cara mencari determinan menggunakan ekspansi kofaktor. Ya. Contoh kedua. Ini ada matriks B, angkanya 103, 221, 101. Hitunglah determinan B. Jawab, jika melihat sifat dari metode ekspansi kofaktor ini ya, maka perhitungan akan lebih cepat jika ada elemen A, I, J yang bernilai 0. Ya. Angka di baris dan kolom yang nilainya 0. Jadi, pemilihan baris atau kolom akan sangat menentukan kecepatan perhitungan. Dalam contoh ini terlihat bahwa baris atau kolom yang mengandung banyak nilai 0 adalah kolom kedua. Ini kolom kedua. Jadi determinan B akan dapat dihitung secara cepat menggunakan ekspansi terhadap kolom kedua. Ini tips saja. Ya. Di sini dijelaskan tipsnya oleh Yulian Sibaroni. Saya Telkom, kalian melihat angka di dalam matriks yang banyak bernilai nolnya. Maka determinan B-nya A12 kali C12. Ya. Baris pertama, kolom kedua kali C12. Angka baris kedua, kolom kedua kali C22 plus A32 kali C32. Ini ekspansi kolom ya. Jadi kalau determinan ekspansi kolom ini 1 J-nya ya, nilai J-nya yang sama ya. Sesuai kalau kolom 2 berarti J-nya 22, teman. A12, C12, A22, C22, A32, C32 seterusnya. Oke. Maka bisa dihitung seperti ini. Karena A12 dan A32 ya, A12 ya ini nilainya 0, A32-nya juga nilainya 0, maka nilai C12 dan maka nilai A12 dikalikan C12 ini kan 0. A32 kali C32 ini juga nilainya 0, maka tinggal A22 kali C22. Nah, A22 nilainya 2. Tinggal kita cari C22. C22-nya min 1 pangkat, I-nya 2, J-nya 2. 2 tambah 2, 4. Ya, karena genap, maka min 1 pangkat 4 positif 1. Tinggal mencari M22. M22 maksudnya adalah menghilangkan baris kedua
dan menghilangkan kolom kedua. Berarti tinggal 1, 3, 1, 1. Ya. 1, 3, 1, 1. Determinannya adalah D kali A kali D ya. 1 kali 1, 1. Dikurangi B kali C. 1 kali 3, 3. 1 kali 3, min 2. Maka nilai determinannya adalah 2 kali min 2. Sama dengan min 4. Tugas kalian ditambah lagi yaitu kalian mencari ekspansi baris pertama, ekspansi baris kedua, ekspansi baris ketiga, dan ekspansi kolom pertama, dan ekspansi kolom ketiga. Jadi tugas kalian untuk mencari determinan ini menggunakan ekspansi kofaktor ada 5 ya, 5 tugas. Baik, itu saja untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.